Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan NIM 21010200032. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam dengan membawakan tema Tauhid, Ma'rifat, dan Takdir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Hilmi. Makna Tauhid. Tauhid sendiri yaitu ilmu yang mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan memiliki kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Secara istilah syar'i, tauhid adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kehusuannya. Mempelajari tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dan disebarkan oleh Rasulnya. Ilmu tauhid disebut juga ilmu ushul atau dasar agama atau ilmu akidah. Ilmu ini menjadikan bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dalam melakukan kewajibannya. Ilmu ini juga membantu umat Islam dalam menerapkan akidah keagamaan yang diperoleh dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenis tauhid. Yang pertama ada Tauhid Rububiyah. Artinya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan lain-lain. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya. Dan yang kedua, ada Tauhid Uluhiyah. Artinya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan, seperti sholat, zakat, doa, nazar, haji, sembelihan, dan sebagainya yang tergolong jenis ibadah. Jenis tauhid ini yang dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Yang ketiga, ada Tauhid Asma wa Sifat. Artinya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maupun yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada yang disebut dengan ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa, yarifu, irfan, dan ma'rifah yang artinya mengetahui atau pengalaman. Selain itu, ma'rifat merupakan suatu pengalaman batin yang tidak tampak atau tidak terlihat. Sebab hal ini berkaitan dengan pola pikir seseorang yang dapat menghindarkan diri sendiri dari berbagai perbuatan buruk dan maksiat. Kini, mari kita bertanya pada diri kita, seberapa luas jangkauan tangan kita, seberapa jauh langkah kaki kita, seberapa luas ilmu kita, seberapa kuat tangan kita, dan seberapa sabar kita untuk mengatasi masalah itu dibanding dengan pasukan Allah. Kini saatnya kita semua kembali kepada Allah, bertobat, memohon pertolongan, serta meyakinkan diri kita tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Setelah kita yakin pada Allah, saatnya bergerak untuk memadamkan api. Kun fayakun. Maka jadilah api padam dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim. Selain itu, terdapat jenis-jenis ma'rifat. Yang pertama, terdapat ma'rifat ilmi. Ma'rifat ilmi yaitu mengenal Allah secara ilmiah. Dan yang kedua, ma'rifat hali
atau keadaan dalam hati. Ma'rifat holi yaitu mengenal Allah dengan hati. Dalam hal ini, hatinya telah hidup lewat Tuhan dan pikiran-pikirannya telah berpaling dari semua yang bukan Tuhan. Adapun hikmah memahami ma'rifat. Yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. Yang keempat, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kelima, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup, sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dan yang keenam, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Selain tauhid dan ma'rifat, terdapat takdir. Takdir adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau dahulu. Dalam bahasa Indonesia, takdir adalah nasib. Dalam bahasa Arab, takdir disebut dalam dua kata, yaitu qada dan qadar, yang memiliki makna yang sama. Menurut ulama, takdir ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Ada yang dinamakan takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Jenis-jenis takdir. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang berada di buku yang dipegang malaikat. Takdir ini bisa berubah dengan usaha atau ikhtiar manusia yang bersungguh-sungguh. Takdir ini yang dimaksud dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendak. Dan yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya adalah kelahiran, kematian, dan jodoh. Tentunya kita tidak tahu kapan akan dilahirkan, kapan akan mati, dan siapa jodoh kita. Semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan terjadi sesuai ketetapannya. Adapun manfaat dari mengetahui konsep takdir. Yang pertama, dapat menenangkan jiwa. Dan yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. Apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita senantiasa bisa membuka wawasan kita sebagai umat muslim untuk bagaimana caranya meningkatkan keimanan dan takwa dalam beragama. Sekian dari video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.